Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyimpulkan isi puisi rakyat. Baik. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi pantun. Yang harus kita pahami yang pertama yaitu kita harus memahami bagian isi pantun, di mana kita harus mulai mencari makna kata sulit pada bagian isi pantun. Bagian isi pantun ada di baris ketiga dan baris keempat. Berarti kita cari makna kata yang sulit pada baris tersebut. Kemudian kalau sudah tahu makna katanya, kemudian udah tahu isi maksud dari pantun tersebut, kemudian kita jabarkan isi pantun tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, dalam pantun itu ada pantun nenek moyang dan pantun masa kini. Nah, kita belajar membandingkannya. Pada pantun nenek moyang, kosakata yang digunakan itu biasanya sulit dimengerti dibandingkan dengan pantun masa kini. Kemudian pantun nenek moyang itu biasanya bertema adat, nasihat, kebijaksanaan, sedangkan pantun masa kini bertema tentang cinta dan hiburan. Nah, isi pantun nenek moyang sering berupa peribahasa atau menggunakan bahasa yang lebih sopan, sedangkan pantun masa kini itu isinya langsung kepada tujuan. Nah, di sini akan Ibu contohkan pantun ya. Contoh pantun di sini, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, dari baris ketiga dan baris keempat, kita bisa menyimpulkan bahwa jika berbuat baik itu kita tidak perlu mengharapkan balasan, karena perbuatan itu pasti akan dikenang oleh orang lain. Baik, kita lanjut ke menyimpulkan isi syair. Kita pahami bagian isi syair. Yang perlu kita lakukan untuk menyimpulkan isi syair, kita mencari makna kata sulit pada tiap baris pada syair. Kemudian setelah tahu makna kata sulitnya, kita bisa mencoba menjabarkan isi syair tadi dengan bahasa kita sendiri. Nah, bahasa syair itu terkadang kan berubah bahasa kiasan ya, jadi kita tetap intinya mencari makna kata sulit tadi pada tiap baris. Kenapa pada tiap baris? Karena isi pada syair itu semuanya pada tiap baris. Jadi isinya ada pada tiap baris dalam bait tersebut. Nah, kita baca contoh di sini ada contoh syair yang terdiri dari 3 bait di sini ya, ada 3 bait contohnya. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur. Rakyat teratur, hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan elok parasnya. Adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada tandingnya. Nah, dari syair ini kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di dalam cerita ini itu hidupnya rukun dan damai di bawah seorang pimpinan raja yang bijaksana, yang adil gitu. Ya. Baik, kita lanjut menyimpulkan isi gurindam. Setelah kita baca gurindam, kita coba cari makna kata sulit yang ada pada baris kedua dari gurindam itu, karena isi gurindam ada di baris kedua. Kita fokuskan ya di baris kedua itu untuk membuat simpulan. Kalau sudah paham kira-kira isinya apa, kemudian kita jabarkan isi gurindam tadi dengan bahasa kita sendiri. Contoh gurindam di sini Ibu
berikan contoh satu aja ya. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Kita bisa ambil simpulan dari baris kedua ini kalau kita itu harusnya bertanya pada orang yang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Gitu ya. Baik. Sebenarnya simpulan dari baris kedua ini kalau seperti kurang tepat, kita bisa lihat di baris pertama. Maksudnya apa? Karena sebenarnya di baris pertama dan baris kedua ini ada hubungannya gitu ya. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.